Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Terkhusus bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru pertama kali mengikuti kebaktian online di channel GKJ Wonosari. Diucapkan selamat bergabung dan selamat bersama-sama menikmati karya Tuhan dalam kebaktian ini. Warta Gereja tanggal 22 November tahun 2020. Yang pertama, rapat majelis. Majelis GKJ Wonosari akan mengadakan rapat besok pada hari Jumat tanggal 27 November tahun 2020 jam 18 waktu Indonesia bagian Barat di GKJ Wonosari. Kiranya jemaat mendukung dalam doa. 2. Sakramen Perjamuan Kudus. Akan dilayangkan sakramen Perjamuan Kudus besok pada ibadah rumah di hari Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020 jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk itu jemaat dapat mengikuti pendadaran yang akan dilaksanakan saat ibadah rumah pada hari Minggu ini tanggal 22 November tahun 2020 dan ibadah Minggu tanggal 29 November tahun 2020. Kiranya menjadikan perhatian. Untuk warta tambahan dapat dibaca di warta hari Minggu yang di-share atau dibagikan dalam grup Brayat Wonten. Jika ada warta gereja tambahan akan disampaikan melalui warta gereja yang dibagikan dalam bentuk PDF di WA Group. Untuk itu, jemaat dimohon membacanya. Demikian warta gereja hari ini dan selamat beribadah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersaat teduh secara pribadi. Jemaat Tuhan yang terkasih, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai saudara sekalian, dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini gereja menghayati Minggu Kristus Raja. Gereja mengingat dan menghayati bahwa Kristus adalah Raja, baik di surga maupun di bumi. Adapun tema ibadah minggu ini adalah Kristus Raja yang adil dan peduli. Namun, seberapa kita percaya, yakin akan keadilan dan kepedulian Kristus pada diri kita? Seringkali kita merasa Ia meninggalkan kita, namun sebenarnya justru kitalah yang meninggalkan Dia. Oleh karena itu, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengakui dan menyesali dosa dan kesalahan kita. Diberikan waktu untuk berdoa secara pribadi. Inilah doa kami, inilah pengakuan kami Tuhan, yang kami naikkan dengan penyesalan, dan kami ingin berbalik kepadamu Tuhan, untuk senantiasa dapat meyakini dan mempercayai bahwa Engkau adalah Raja yang adil dan selalu peduli kepada kami, walaupun kami seringkali yang justru menjauh dan tidak peduli akan Engkau. Ampunilah kami Tuhan, dan kuatkanlah kami untuk tetap menjalani kehidupan ini, terus berpegang dan berfokus hanya kepada Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi setiap orang yang mau mengakui dan menyesali dosanya, Allah adalah Allah yang setia, yang senantiasa membukakan tangannya untuk menerima kita semua.
dan bahkan Ia berkenan untuk menuntun kita di dalam terang firman-Nya. Sebelum bersama-sama kita mendengar dan merasa-rasakan firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memperkenankan kami semua untuk beribadah bersama-sama, walaupun kami harus tetap menjaga jarak dan beribadah di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, saat ini dikala kami menemui berbagai macam persoalan, dirundung keprihatinan, kedukaan, dan lain sebagainya, kami ingin Engkau teguhkan Tuhan, kami ingin Engkau hibur, kami ingin Engkau luruskan kembali jalan hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, kami bersedia mendengarkan, karena kami yakin bahwa Engkaulah Kristus, Raja yang adil dan senantiasa peduli kepada setiap umat-Mu, sehingga kami semua boleh senantiasa turut serta dalam karya penyelamatanmu bagi dunia ini. Bapa, bersama dengan Roh Kudus, mampukan kami untuk mencerna apa yang Kau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan Injil hari ini akan dibaca menurut Injil Matius. Matius pasal yang ke-25, dibaca ayat 31 sampai ayat 45. Matius 25 ayat 31 sampai 45 demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar,
kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukan dalam kehidupannya. Haleluya. Dulu istilah melayani merupakan istilah yang khas Kristen, sehingga setiap kali orang-orang Kristen melakukan kegiatan gerejawi, mereka akan mengatakan, ini kami sedang melayani. Namun sekarang ini istilah melayani sudah menjadi milik umum. Coba kita lihat saja di bank-bank, pada perusahaan-perusahaan, kantor-kantor atau instansi-instansi pemerintah dan swasta. Terpampang di sana banyak sekali tulisan-tulisan, kami siap melayani. Atau para pegawai-pegawainya saat menghadapi orang-orang yang berhubungan dengan mereka selalu mengatakan, apa yang bisa kami layani. Pelayanan atau melayani sudah menjadi istilah umum sekarang ini. Dan bahkan perusahaan-perusahaan, kantor-kantor, instansi-instansi, bank-bank itu saling berlomba-lomba untuk menuju pada profesionalitas pelayanan mereka dalam kerangka melayani masyarakat, supaya mereka semakin disenangi oleh masyarakat. Tapi ironis, bagi gereja yang dulu mencap dirinya sebagai bagian atau sebagai yang memiliki dalam tanda kutip istilah khas, yaitu melayani, nampak-nampaknya sekarang ini istilah pelayanan atau praktek pelayanan itu sudah mulai pudar. Ironis memang. Dulu-dulunya menjadi raja melayani, tetapi sekarang gereja seringkali kita lihat kualitas pelayanannya semakin berkurang. Mengapa demikian? Kalau perusahaan-perusahaan tadi, kalau kantor-kantor tadi saling berlomba-lomba untuk menciptakan pelayanan-pelayanan yang semakin berkualitas, tetapi kita yang di gereja ini justru bukan semakin berlomba-lomba untuk saling melayani,
Tetapi yang sering kali kita dengar adalah kita justru berlomba-lomba untuk supaya dilayani. Kapan gereja melayani aku? Itu yang sering kali terjadi, sehingga gereja yang notabene adalah kita semua jemaat Tuhan, semua merasa kurang dan tidak terlayani. Dan akhirnya kualitas pelayanan gereja dirasakan semakin lama semakin kurang. Karena gereja hanya sibuk untuk mengurusi pelayanan pada dirinya sendiri. Karena mereka semua masih merasa belum cukup untuk mendapatkan pelayanan. Saat ini banyak gereja yang hanya memikirkan dirinya sendiri, namun kurang untuk melihat keadaan di sekitar mereka. Pelayanan hanya diartikan untuk melayani umatnya saja. Jemaat Tuhan yang terkasih, Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih. Dalam teks kita, bacaan kita saat ini, Matius 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-45. Kembali boleh mengingatkan kita semua akan makna pelayanan yang sangat dalam yang diberikan oleh Tuhan Yesus yang pada waktu itu diberitakan kepada murid-muridnya bahwa pelayanan yang hakiki adalah pelayanan saat seseorang mau bertindak dengan penuh kasih kepada sesamanya. Dan bukan hanya kepada sesama sebenarnya yang sedang ia kerjakan dalam mengasihi itu. Sebab saat ia melakukan tindakan kasih kepada sesamanya, saat itu pula sebenarnya ia sedang mengasihi Kristus yang adalah Raja yang adil dan peduli kepada umat manusia. Semua orang diundang untuk meneladan cara hidupnya yang selalu mau peduli, mau bertindak adil, dan mau melayani semuanya saja. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, sehingga pelayanan yang dalam teks kita saat ini ditempatkan pada konteks pengadilan di zaman akhir, yang di sana diperumpamakan bahwa orang-orang yang selalu berbuat baik, yang selalu melakukan tindakan kasih, mau melayani kepada sesama, bahkan yang paling hina sekalipun, mereka diumpamakan sebagai domba yang dipisahkan dengan kambing-kambing, yang nantinya kambing-kambing ini akan dimasukkan ke dalam kegelapan. Dan oleh karena itu, setiap kita diundang untuk melakukan tindakan kasih kepada sesama sebagai manifestasi, sebagai perwujudan dari kasih kita kepada Kristus sendiri. Dan inilah motivasi yang benar saat kita melakukan tindakan kasih. Bukan karena kita ingin dibalas, bukan karena kita sudah mendapatkan kebaikan dari orang lain, tidak. Tetapi kita melihat wajah Kristus di wajah orang-orang yang memerlukan perhatian, pertolongan kita.
Saat kita melihat mereka, seakan kita melihat Kristus, dan akhirnya kita mau mengasihi Kristus. Dan untuk itu kita boleh melakukan tindakan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan ini. Itulah motivasi kita. Namun berbeda dengan perusahaan-perusahaan dan kantor-kantor pemerintah, swasta yang ada, memang mereka semua juga melakukan profesionalisme dalam hal melayani. Tetapi biasanya motif dari kantor-kantor perusahaan itu adalah untuk bisnis, untuk mencari laba, untuk mencari keuntungan. Dan inilah bedanya gereja dengan dunia. Oleh karena itu, sekali lagi, memang nampak-nampaknya perbuatan kasih yang kita kerjakan kepada sesama, yang harus kita nyatakan kepada orang-orang yang membutuhkan, memang rasa-rasanya tidak ada keuntungannya, tidak ada hal yang lebih membuat kebaikan bagi hidup kita. Namun kita yakin bahwa apa yang kita perbuat itu sebenarnya adalah perbuatan untuk dan demi mengasihi Kristus Raja kita. Raja yang telah mempedulikan kita, yang telah berbuat adil kepada kita, yang sebenarnya kita tidak dilayakkan atau tidak layak untuk mendapatkan kasih-Nya. Kita yang sebenarnya tidak kuasa untuk melawan belenggu dosa, tetapi karena kasih-Nya, karena keadilan dan kepedulian Kristus Raja, maka kita dikasihi-Nya, kita dilayakkan dan kita diangkat untuk memiliki martabat kemanusiaan kembali. Oleh karena itulah, maka sudah saatnya sekarang ini kita sekalian untuk kembali kepada alam dunia pikiran kita sebagai umat percaya. Orang-orang yang percaya dan mempercayakan diri kepada Kristus, yang di dalam hidupnya ternyata dipanggil untuk terus dan terus melayani sesama, terlebih mereka yang menderita, yang merasa hina. Namun jangan sampai kita justru berlomba-lomba. Aku ini adalah orang yang hina kok, aku ini orang yang membutuhkan kok, sehingga aku ini yang harus dikasihi, sehingga aku ini yang harus mendapatkan perlakuan kasih dari gereja. Jangan sampai seperti itu, karena kita diundang sekali lagi untuk memiliki jiwa yang besar, bahwa kita telah diberkati oleh Allah dan kita dimampukan untuk berbuat sesuatu sekecil apapun pasti bermakna. Dan itulah wujud kasih kita kepada sesama, sekaligus kasih kita kepada Kristus Sang Raja. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Jemaat yang terkasih, kita akan memasuki pratelan persiapan perjamuan kudus atau pendadaran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian pada tanggal 6 Desember tahun 2020 nanti akan dilayangkan sakramen perjamuan kudus, sebagaimana yang telah diwartakan dalam warta gereja. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing.
Saudara-saudara yang terkasih, sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di surga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Sebelum menerima sakramen perjamuan kudus ini, marilah kita menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, jika kami masih Engkau beri kesempatan untuk menerima panggilan-Mu di dalam sakramen perjamuan kudus yang akan dilayangkan pada hari Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020 di GKJ Wonosari ini. Siapakah kami ini sehingga Engkau berkenan memanggil kami? Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau juga berkenan meneguhkan kami untuk mempersiapkan hati dan diri ini, sehingga kami layak menerima sakramen perjamuan kudus yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan atas cinta kasih-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita masuk dalam pengakuan iman. Dan bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara yang terkasih, marilah kita masuk dalam pelayanan persembahan. Nat persembahan pada pagi ini diambil dari Mazmur 100 ayat 4-5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun.
Jemaat, mari kita haturkan persembahan ini di dalam doa dan sekaligus kita berdoa syafaat. Ungkapan syukur kami, terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena sungguh dalam kehidupan ini kami meyakini tanpa pertolongan dan campur tangan-Mu, kami tak mampu berbuat apa-apa. Terlebih saat kuasa dosa menguasai kehidupan ini, Tuhan, pastilah banyak perbuatan, tutur kata, pikiran yang jauh dari kehendak-Mu. Namun syukur kepadamu, Engkau berkenan hadir di dunia ini menjadi Raja yang mulia. Di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkenan untuk mengasihi kami, peduli kepada kami dan memberikan keadilan kepada kami yang terbatas, yang lemah ini, sehingga dosa yang membelenggu Engkau lepaskan dari kami, dan kami menjadi manusia-manusia yang merdeka dan bermartabat kembali. Kami ingin ungkapkan syukur kami melalui perilaku, tindakan, perbuatan, juga kata-kata dan pikiran yang semuanya adalah bentuk dari kami rindu mengasihi-Mu. Yang itu semua kami wujud nyatakan dalam pelayanan kasih kepada sesama kami. Tuhan, mampukan dan tumbuhkan minat dan tekad untuk selalu mau melakukan kasih kepada sesama, terutama bagi mereka yang kurang beruntung dalam kehidupannya. Ya Tuhan, berikan kekuatan kepada kami, agar kami senantiasa dimampukan untuk mengasihi-Mu melalui kami mengasihi sesama kami. Terlebih pada ibadah ini Tuhan, kami juga bersyukur melalui persembahan yang telah kami persiapkan, persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan yang lainnya. Kiranya berkenan kepadamu Tuhan, sucikanlah sehingga kami semua tetap Engkau perkenankan untuk turut serta dalam karya penyelamatan-Mu. Terlebih Tuhan, mampukan gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini untuk turut serta dalam karya-karya kasih-Mu, karya-karya kemanusiawian yang saat-saat ini sedang dibutuhkan, terlebih di masa-masa pandemi yang belum surut juga. Bahkan bencana alam sudah mulai kami rasakan kembali, terutama bencana banjir dan tanah longsor di beberapa tempat. Juga rob yang sudah mulai meninggi di beberapa wilayah di Indonesia ini. Bapa, kami mohon kekuatan-Mu agar kami semua dapat menanggulangi bahaya bencana alam dalam kesehatian. Demikian pula persiapan-persiapan tanggap bencana dalam kerangka mengawal keberadaan Gunung Merapi yang saat ini sedang dalam status siaga. Kami mohon Tuhan, Engkau memberikan kebijaksanaan kepada para pemimpin dan pemikir bangsa ini, agar dimampukan dengan bijaksana mengatur segala sesuatunya, sehingga keberadaan saudara-saudara kami yang saat ini harus mengungsi dalam status siaga Merapi, mereka tetap dikuatkan, mereka tetap dihiburkan. Ketuklah hati kami, gereja-gereja Tuhan, untuk turut berpartisipasi, boleh meringankan beban-beban mereka. Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan yang indah ini,
Perkenankan kami haturkan keberadaan gereja Tuhan, khususnya GKJ Wonosari ini. Walaupun kami semua masih dalam keadaan keterbatasan, belum memasuki masa ibadah tatap muka, namun kami rindu Tuhan untuk menyelenggarakan segera ibadah tatap muka. Walaupun saat-saat ini juga keadaan semakin genting lagi, Tuhan beri kebijaksanaan kepada kami semua, agar kami tetap dapat menata diri, tetap waspada, tidak lengah akan keberadaan pandemi. Dan karena itu Tuhan, beri kebijaksanaan kepada kami untuk menata segala sesuatunya, jikalau nanti gereja ini boleh menyelenggarakan ibadah tatap muka. Bapa, berkatilah kami semua, berikan kesehatan kepada kami semua, dan lindungilah kami semua ya Tuhan dari segala mara bahaya. Kami serahkan doa sembahyang kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menerima pengutusan. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Oleh karena itu, kembalilah dalam kehidupan nyata dan marilah menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Syukur kepada Allah. Terus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus ternyatalah ramai dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus ternyata